Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1547. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak, Chen Sisi mengerang kesakitan. Dia dan Sang Guan Waner sama-sama dilindungi oleh Putri Lian Xinluo. Pada saat ini darah dan air mata mengalir dari mata mereka berdua, tidak mampu menahan kekuatan ini. Tidak, Chen Sisi, Waner, kata Qin Chen. Qin Chen tampak tegas dan lalu meledak. Kekuatan guntur yang menggelinding melonjak ke langit dari tubuhnya. Wajah Qin Chen sangat ganas dan cahaya guntur yang menakutkan menyelimuti dirinya. Kekuatan totem Kaisar Ilahi kuno muncul di atas kepala Qin Chen berubah menjadi gambar yang luas. Bunuh! Qin Chen berteriak dengan marah melonjak ke langit. Guntur yang menggelinding berubah menjadi sebuah tombak. Dan lalu tombak itu langsung menembak ke arah Kaisar. Kaisar leluhur iblis hitam mencibir ketika melihat tombak guntur yang menerjang ke arahnya. Dan lalu dia menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sepertinya menembus jarak tak berujung antara langit dan bumi. Kaisar leluhur iblis hitam mencibir, "Jika kamu menerobos ke alam tertinggi, kamu mungkin bisa menghentikanku. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu tidak mencapai ranah transendensi, bagaimana kamu bisa bersaing denganku?" Saat kata-kata itu jatuh, telapak tangan besar itu terus-menerus runtuh dan dengan keras, Dewa Kaisar Totem yang diaktifkan oleh Qin Chen dimusnahkan sedikit demi sedikit. Kaisar Hitam secara langsung menghancurkan semua orang termasuk Lian Xinluo dan Qin Chen dengan satu orang saja. Alam semesta ini telah runtuh, jangan melawan dengan kekuatan semut sepertimu. Kenapa repot-repot berjuang? Bukankah bagus menjadi makanan darah klan kegelapanku? Kata Kaisar Hitam. Dia tertawa dan kekuatan mengerikan menghancurkannya dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen sedikit demi sedikit. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Dan saat itu juga, tiba-tiba, ledakan. Dari suatu tempat jauh di alam semesta, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul. Disitulah tempat Suhai berada. Untuk sesaat semua orang terkejut, seolah-olah jiwa mereka terguncang. Napas yang membuat semua orang yang hadir merasa gemetar. Ketakutan tiba-tiba datang dari lautan hampa tanpa tempat umat manusia berada jauh di alam semesta. Boom! Pada saat ini semua orang yang hadir merasa kedinginan dan seluruh tubuh mereka tampak membeku. Kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya yang sepertinya mampu melahapnya dalam sekejap menyelimuti semua orang, mengejutkan semua orang. Semua orang pun menoleh dan melebarkan matanya. Apa itu? Mungkinkah keberadaan misterius di lautan virtual? Kata Qin Chen. Qin Chen saat ini melihat jurang tak berujung jauh di dalam Suhai dan sangat terkejut. Ini leluhur iblis abis, Xiao Yao Supreme, dan bahkan Kaisar Hitam sendiri pun juga berteriak dan kaget, merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan melihat ke kedalaman lautan virtual di dalam wilayah umat manusia itu. Itu adalah, ada sedikit keterkejutan di wajah Xiao Yao Supreme, dan jauh di dalam keterkejutannya ada kegembiraan. Saat berikutnya, semua orang melihat sesuatu yang samar-samar muncul dari kedalaman lautan kehampaan itu. Ini adalah sosok manusia. Sosok kesepian muncul di tanah telarang di lautan kehampaan. Itu kabur dan buram, tidak bisa dilihat dengan jelas. Yang bisa kita lihat hanyalah sosok yang sangat dalam, berdiri di kedalaman tanah telarang lautan kehampaan. Dia hanya berdiri di sini. Aura yang terpancar darinya mengejutkan langit selamanya. Itu adalah orang kuat misterius yang dipenjara di lautan virtual. Pada saat ini seolah-olah dia telah terbangun. Dia membuka matanya di lautan hampa yang tak berujung. Dan dia memandang Kaisar leluhur iblis hitam di tempat dunia iblis berada. Pada saat ini semua orang merasa ngeri. Mereka semua melebarkan mata dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Boom! Di kedalaman lautan hampa yang tak berujung, sesosok tubuh mengambang dan tenggelam, memancarkan aura menakutkan yang sulit ditemukan dalam keabadian. Aura ini tidak kuat, tetapi tetap ada di seluruh langit dan alam semesta dalam sekejap.
Jelas sekali bahwa bayangan ini hanyalah lautan hampa di lautan pasang surut kehampaan di alam umat manusia. Namun saat ini, angka tersebut langsung terpantul. Itu bersinar di seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, semua ras. Apakah itu ras tulang, ras laut, ras surga, ras manusia, ras monster, ras iblis, ras hantu, atau bahkan ras-ras kecil biasa lainnya. Hampir semua ras di seluruh alam semesta, semuanya melihat tiba di atas langit yang tak berujung. Sosok berkabut muncul dengan aura yang bisa menekan dunia selamanya, mencerminkan tingginya langit. Cara seperti itu begitu menakutkan sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Bahkan saat ini Kaisar Hitam juga menyipitkan matanya sedikit dan dia memandang Suhai di kejauhan di alam surgawi manusia itu, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saya melihat sosok di lautan virtual dengan mata terbuka memandang ke arah dunia iblis dari kejauhan. Mata itu seperti lubang hitam yang tak berujung, menatap semua orang di dunia iblis, membuat semua orang merasa ketakutan dan tidak bisa bergerak. Ledakan. Tanah telarang Suhai tiba-tiba melonjak, auranya naik dan turun, dan aura mengerikan yang tidak menyenangkan muncul, melonjak di Suhai, membuat seluruh orang merasa berbulu. Selain itu, aura ini datang dari jauh dan secara langsung mempengaruhi dunia iblis, menyebabkan momentum kaisar leluhur iblis hitam yang menekan Kinchan sedikit melemah dalam sekejap. Segera kulit kepala Kinchan mati rasa untuk sesaat. Bukan takut, tetapi Kinchan bersemangat. Saat itu dia dikejar oleh Master Iblis dari klan iblis. Sosok di Suhai inilah yang membunuh lawannya Kinchan waktu itu, lalu menyeret lawannya itu ke dalam Suhai dan menyelamatkan nyawa Kinchan. Lebih dari itu, Kinchan juga sadar bahwa dia telah memperoleh kekuatan totem Kaisar Dewa. Meskipun Kinchan hampir tidak memiliki komunikasi langsung dengan pihak lain, namun samar-samar Kinchan dapat merasakan bahwa pihak lain tidak memusuhi dirinya atau bahkan memusuhi umat manusia. Sebaliknya, seperti dirinya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Kaisar Dewa Bintang 9 Jue. Kini ketika seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta berada dalam momen kritis, sosok ini muncul kembali dan samar-samar menahan napas Kaisar Hitam. Hal ini membuat Kinchan bersemangat dan perasaan itu muncul kembali di dalam hatinya. Kinchan memunculkan secercah harapan. Mungkinkah sosok ini mampu melawan Kaisar Hitam itu? Pada saat kritis ini, Kinchan tidak bisa mengendalikan begitu banyak dan hanya bisa memiliki harapan seperti itu di dalam hatinya. "Siapa Anda yang mulia?" kata Kaisar Hitam. Pada saat ini, Kaisar Hitam atau disebut juga Kaisar leluhur iblis hitam itu menatap pihak lain. Matanya dingin dan dia berbicara dengan dingin. Aura kegelapan di tubuhnya terus-menerus melonjak, ingin turun ke dunia ini dari lorong. Dari hantu ini, dia merasakan aura samar dan menakutkan yang tidak bisa disentuh oleh dirinya, bahkan oleh Kaisar Hitam. Di seberangnya itu, sosok hantu itu mengambang di lautan kehampaan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap tempat ini dalam diam, sangat tenang, seolah-olah hilang dan seolah-olah terkurung, tak bergerak, hanya berdiri diam di sana, tidak bergerak. Tentu saja tidak ada jawaban. Berpura-pura menjadi hantu di sini, kata Kaisar Hitam. Wajah Kaisar Hitam menjadi gelap dan miliaran cahaya ilahi gelap bermekaran di pupil matanya. Kemudian dia mengelurkan tangan besarnya dan meraih langsung ke arah jarak yang tak berujung dari Suhai dengan cibiran ganas di sudut mulutnya. Dia tidak takut kepada lawannya itu dan langsung mengambil tindakan, berniat membunuh hantu tersebut secara langsung dan mengubahnya menjadi bubuk. Ini wajar, dengan kekuatannya yang berada di ranah transenden, dia telah melintasi lautan kosmik. Bagaimana dia bisa takut pada orang tertentu di alam semesta ini, orang di depannya ini? Jadi wajar saja dia tidak akan menjadi tabu dan tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Duar, miliaran mil kehampaan terlihat mendidih dan tangan hitam besar yang dilepaskan oleh Kaisar Hitam langsung hancur, menjangkau jarak ruang yang tak berujung dalam sekejap. Dunia iblis dan surga alam manusia pada awalnya dipisahkan oleh kehampaan yang tak ada habisnya, tetapi di bawah tekanan dari Kaisar Hitam, tangan besar itu tampaknya telah menjangkau ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan lalu datang langsung keluar dunia surga. Seluruh dunia surga pun berguncang di bawah telapak tangannya, dan gelombang kehampaan Suhai mengalami turbulensi yang kuat, seolah-olah akan hancur. Tidak baik,
Semua orang di dalam semua ras itu ketakutan melihatnya, dan mereka semua ketakutan juga marah. Momentum ini terlalu menakutkan. Jika serangan dari ahli teratas transenden seperti itu dilakukan, seluruh dunia manusia, belum lagi lautan pasang surut, mungkin akan langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Melihat tangan besar Kaisar Hitam hendak menghancurkan seluruh surga, tiba-tiba sosok halus ini tiba-tiba bergerak. Telapak tangan Hikam pekat menonjol langsung dari lautan virtual, terbang dengan aura yang tidak diketahui. Di luar surga itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Kaisar Hitam dan duar. Raungan yang mengejutkan bergema, dan di bawah tatapan luar biasa semua orang, telapak tangan besar yang direntangkan oleh Kaisar Hitam pun runtuh sedikit demi sedikit di bawah telapak tangan sosok itu, dan langsung berubah menjadi abu sebelum kemudian menghilang. Itu diblokir secara langsung. Terlebih lagi dengan sedikit gelombang dari sosok hampa ini, kekuatan kegelapan yang meledak langsung menghilang, bahkan tanpa memasuki surga sedikit pun. Diblokir. Semua orang yang melihat pemandangan ini ketakutan dan ngeri. Qin Chen saat ini juga terkejut, meskipun dia memiliki harapan seperti itu di dalam hatinya, tetapi itu pada awalnya hanyalah sebuah harapan. Dan Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar memblokirnya. Ketika Qin Chen menyadari kekuatan Dewa Kaisar Totem, dia menduga bahwa kekuatan hantu ini kemungkinan besar lebih menakutkan daripada Dewa Leluhur. Leluhur Naga Hong Huang, Xiaoyang Supreme, dan leluhur pedang tertinggi. Tetapi Qin Chen tidak pernah membayangkannya bahwa orang di lautan virtual itu sangatlah hebat. Karena itu sebelumnya hanya sekedar tebakan Qin Chen. Namun kini di saat Qin Chen benar-benar melihat pemandangan tersebut, bisa dibayangkan kegembiraan di hati Qin Chen. Transenden. Pada saat ini dua kata keluar dari mulut leluhur iblis abis dan juga Xiaoyang Supreme. Mereka bergumam kepada diri mereka sendiri, tetapi dengan keterkejutan. Kejutan langit dan alam semesta. Mata Kaisar Hitam tiba-tiba menyusut. Kekuatan transenden. Siapa kamu? Kata Kaisar Hitam. Dia meraung marah, suaranya sekeras guntur, karena dia bisa merasakan kekuatan pihak lain. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, pihak lain jelas merupakan ahli teratas di ranah transenden. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan serangannya. Namun dia belum pernah mendengar tentang seorang ahli teratas transenden di alam semesta ini. Jadi bagaimana bisa seseorang tiba-tiba muncul? Terlebih lagi ketika klan kegelapan menyerbu alam semesta ini ratusan juta tahun yang lalu, sosok ini tidak pernah muncul di sini sekarang. Alam semesta ini telah memasuki tahap akhir. Karena cepat atau lambat akan hancur. Mengapa kamu masih ingin menghentikanku? Kata Kaisar Hitam. Dia memandang pihak lain dengan suara yang dalam, mencoba menemukan jawaban. Namun sosok ini tidak berbicara. Sosok ini hanya diam. Kaisar leluhur iblis hitam mengerutkan kening. Dia lalu menus dingin dan langsung menuju Qin Chen untuk membunuhnya. Selama dia membunuh banyak manusia kuat di dunia iblis ini dan menghancurkan asal mula alam semesta ini, dia hanyalah seorang yang transenden dan klan kegelapannya tidak perlu takut. Saat Kaisar Hitam bergerak, sosok hantu itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Boom! Aura tak menyenangkan yang mengepul melonjak, dan rantai tiba-tiba ditembakkan dari lautan hampa. Dengan suara gemerincing, rantai itu menembus kehampaan yang tak berujung dan mencapai langit di atas dunia iblis dalam sekejap. Lalu dengan cepat membungkus Kaisar Hitam. Pihak lain mengambil tindakan secara tiba-tiba. Cari mati. Kaisar Hitam marah. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas-jelas kepada pihak lain. Dia berpikir bahwa pihak lain akan lebih terkendali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung mengambil inisiatif. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang vegetarian? Sutra Kaisar Iblis Hitam. Kaisar Hitam meraung, dan dalam sekejap sosok agung tampak berjalan keluar dari antara langit dan bumi. Sosok ini sangat tinggi dan diproyeksikan ke seluruh dunia iblis. Di atas kepalanya, di sana adalah sosok yang ditangguhkan kitab suci kuno yang gelap ini. Kitab suci kuno ini lalu membalik mencerminkan peradaban kuno yang luas. Tangan besar yang tak berujung menampar rantai di seluruh langit. Duar, ombaknya langsung menjadi sangat besar. Sebuah pukulan menimbulkan ribuan gelombang, dan seluruh alam semesta berguncang di bawah pukulan tersebut, seperti dataran bergelombang, luas dan sangat megah. Seorang pria di ranah transenden yang kuat, tak tertandingi di dunia.
Tangan besar Kaisar Hitam meraihnya seperti ini, sangat mendominasi dan langsung bertabrakan dengan rantai-rantai gelap. Ada suara seperti raungan yang dapat menghancurkan alam semesta, dan rantai di langit terlihat mekar dengan cahaya gelap. Kekuatan totem Kaisar Dewa melonjak, dan itu benar-benar menembus tangan besar Kaisar Hitam dalam sekejap. Kemudian terjadi ledakan. Ledakan tersebut bahkan menimbulkan tsunami yang mengerikan. Dalam sekejap, rantai yang bersinar dengan cahaya kegelapan menembus tangan besar dari leluhur iblis hitam. Selain itu, rantai hitam pekat bersinar lagi dengan aura Kaisar Dewa melonjak, dan rantai itu berubah menjadi sangkar, langsung mengelilingi Kaisar Hitam. Kaisar Hitam terkejut, dia mengguncang tubuhnya dan mencoba melepaskan diri dari rantai itu. Namun rantai ini bersinar dengan tanda kuno yang mengejutkan langit dan memerintah selamanya terjelat dalam sekejap. Apa? Kaisar Hitam tampak kaget dan tidak percaya. Sementara di lain sisi Qin-Chen dan yang lainnya juga tercengang. Kaisar Hitam yang sebelumnya begitu agung, tetapi langsung dihancurkan oleh keberadaan misterius di lautan virtual dan kemudian diikat dalam sekejap. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Mungkinkah keberadaan di lautan virtual ini lebih unggul daripada Kaisar Hitam dari klan kegelapan? Mata semua orang saat ini terbelalak. Bagaimana kamu bisa mengikatku? Kata Kaisar Hitam. Dia menjadi marah karena malu. Dalam sekejap pemandangan dari seluruh dunia berkembang di matanya, dan kemudian dua cahaya ilahi kegelapan yang menakutkan meledak darinya, langsung mengenai pria yang mengikat tangannya. Terlebih lagi asal muasal kegelapan muncul pada tangannya, mencoba melepaskan rantai itu satu persatu. Namun bagaimanapun dia bergerak, rantai ini tidak akan pernah bergerak, melainkan akan menjeratnya semakin erat. Saat ini semua orang menyaksikan tanpa daya di saat rantai ini yang seperti ular terus-menerus menyebar ke lengan Kaisar Hitam, dan bahkan itu menyebar ke benua gelap jauh di alam pusaran air, menyusup ke dalam tubuh Kaisar Hitam sedikit demi sedikit. Tubuh Kaisar Hitam langsung terbakar di saat disentuh oleh rantai, dan rasa sakit yang hebat membuat Kaisar Hitam berteriak kesakitan. Kekuatan transenden sebesar apapun tidak dapat menghentikan invasi rantai ini. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Kata Kaisar Hitam. Dia merasa ngeri dan tubuhnya langsung menegang. Pada saat ini dia terkejut di saat mengetahui bahwa setelah tubuhnya diikat oleh rantai ini, dia tidak bisa bergerak. Dan perasaan menggigil muncul di sekujur tubuhnya. Berapa tingkat kekuatannya? Tingkat transenden. Keberadaan sebenarnya di lautan kosmik. Meskipun dirinya sekarang hanyalah proyeksi, kan tetapi dia sangat kuat. Namun sekarang dengan mudah dia diikat oleh lawan dan dia tidak dapat bergerak. Yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan rantai lawan seolah-olah menembus kehampaan tak berujung dan jatuh langsung ke tubuh aslinya di benua gelap, yang membuat Kaisar Hitam merasa kedinginan dan gemetar. Pada saat ini, leluhur iblis abis, Xiao Yang Supreme, dan semua orang kuat di alam semesta juga sangat terkejut dengan kekuatan mereka. Mereka secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Kaisar Hitam dari klan kegelapan itu sebenarnya tidak bisa melihat seperti apa lawannya bayangan kegelapan itu, tetapi terperangkap di lautan virtual. Sementara di lautan virtual, bayangan gelap melayang dan bergoyang, dan kekuatan totem Kaisar Dewa menjadi semakin kuat juga menakutkan. Turun ke dunia ini dan benar-benar menakuti Kaisar Hitam. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Dewa Kaisar Totem? Apakah ini kekuatan seni Kaisar Dewa 9 bintang? Gumam Qin-Chen. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan ini, Qin-Chen bergumam seperti itu. Qin-Chen merasakan kesenjangan antara dirinya dan pihak lain, perbedaannya sangatlah jauh. Meskipun dia sudah menjadi ahli tertinggi tahap air supreme puncak, tetapi di depan lawannya ini, Qin-Chen masih sangat lemah dan tidak berada pada level yang sama sekali. Qin-Chen lalu membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikannya dengan sangat cermat, mencoba melihat perubahan apapun pada kekuatan lawan. Boom! Kekuatan totem yang menakutkan turun dan bergabung ke dalam rantai gelap, mengikat Kaisar Hitam dengan erat, seolah-olah hendak diseret langsung keluar dari pusaran gelap. Pada saat ini, tubuh Kaisar Hitam menegang, asal-usulnya sangat jernih, dan cahaya ilahi kegelapan melonjak dengan hebat. Dia tidak bisa tenang di dalam hatinya, dan dia tidak bisa lagi memandang rendah alam semesta ini dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, Kaisar Hitam dengan cepat mundur.
Energi di tubuhnya menjadi semakin kuat. Aura gelap memenuhi udara dan berbagai tubuh energi tersebar di mana-mana. Saat ini dia sebenarnya merasa sedikit malu, sebab di sisi lain dia merasakan aura istimewa yang mengingatkannya pada suku kuat di lautan kosmik. "Apakah kamu dari klan Laut Semesta?" kata Kaisar Hitam. Dia berkata dengan ngeri. Saat itu lautan kosmik berada dalam kekacauan. Beberapa kekuatan tertinggi tiba-tiba memulai perang untuk alasan yang tidak diketahui dan bertempur di surga. Klan yang dia bicarakan adalah kelompok yang sangat kuat di lautan kosmik, klan gelap. Lebih dari setengah bintang. Sekarang dia benar-benar merasakan jejak aura klan itu pada bayangan di depannya yang membuat Kaisar Hitam terkejut. Namun Kaisar Hitam tidak mengerti mengapa kelompok yang begitu kuat, yang tidak satupun dari mereka hanyalah manusia biasa, namun muncul di alam semesta ini, dan sepertinya seolah-olah pihak lain terjebak di alam semesta ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kedinginan? Saat kamu seperti dewa yang merajalela di alam semesta ini, pernahkah kamu berpikir bahwa ada dewa yang mengawasimu? Di lautan virtual, sebuah suara acuh tak acuh dan tidak menyenangkan terdengar, sangat lembut dengan nostalgia dan